Ummu Kulsum putri Rasulullah, seorang wanita mulia. Ibunya adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ia memeluk Islam saat ibunya memeluk Islam. Kemudian ia dan saudari-saudarinya berbaiat kepada ayahnya saat wanita-wanita muslimah berbaiat kepada beliau. Selain memiliki ayah dan ibu yang mulia, ia juga memiliki suami yang istimewa, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Profil putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini sempat menikah dengan Utaibah bin Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Pernikahan itu terjadi sebelum kenabian. Saat Rasulullah diutus dan Allah menurunkan firman-Nya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa." Quran Surat Al-Masad 1. Abu Lahab berkata kepada putranya, "Engkau haram bertemu denganku kalau tidak kau ceraikan putrinya Muhammad." Utaibah pun menceraikan Ummu Kulsum sebelum mencampurinya. Ummu Kulsum usianya lebih muda dibanding Ruqayyah dan lebih tua dari Fatimah. Di antara alasannya, sebelum menikah dengan Ummu Kulsum, Utsman merupakan suami Ruqayyah. Saat Ruqayyah wafat barulah Utsman menikahinya. Memeluk Islam, Ummu Kulsum memeluk Islam saat ibunya memeluk Islam. Ia membaiat ayahnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bersamaan saudari-saudarinya dan kaum muslimah lainnya. Ia pun hijrah ke Madinah mengikuti ayahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesaat setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau memerintahkan Zaid bin Haritsah untuk menjemput istri dan anak-anak beliau di Mekah. Di antara mereka yang dijemput adalah Ummu Kulsum. Di Madinah, pada bulan Rabiul Awal tahun 3H, Ummu Kulsum dinikahi oleh seorang sahabat yang mulia, Utsman bin Affan. Pernikahan itu berlangsung setelah saudarainya, Ruqayyah, yang juga merupakan istri Utsman, wafat. Qatadah bin Diamah As-Sadusi mengatakan, awalnya Ummu Kulsum binti Rasulullah dinikahi oleh Utaibah bin Abu Lahab, belum sempat keduanya tinggal serumah hingga Rasulullah diutus menjadi Rasul. Sedangkan saudarinya, Ruqayyah, dinikahi oleh Utbah bin Abu Lahab. Kemudian turun firman Allah, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa." Quran Surat Al-Lahab 1. Lalu Abu Lahab berkata kepada dua putranya, "Kepalaku haram berjumpa dengan kepala kalian sebelum kalian ceraikan dua putri Muhammad." Ibu mereka mengatakan, "Ceraikan mereka wahai putraku." Karena keduanya turut bersalah, Utbah dan Utaibah pun menceraikan dua orang putri Rasulullah tersebut. Bersama Rasulullah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ummu Kulsum, ia berkata, "Wahai Rasulullah, lebih utama mana antara suamiku dengan suami Fatimah?" Nabi terdiam. Kemudian berkata, "Suamimu termasuk di antara orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan dicintai Allah dan Rasul-Nya." Ummu Kulsum lalu berpaling. Nabi berkata padanya, "Apa yang aku katakan tadi?" Ummu Kulsum mengulangi, "Suamiku termasuk di antara orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan dicintai Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah bersabda, "Iya, aku tambahkan, engkau akan masuk surga dan engkau melihat kedudukannya. Tidak seorang pun dari sahabatku yang kedudukannya lebih tinggi darinya." Pernikahan, setelah Ruqayyah binti Rasulullah wafat, Utsman menikahi Ummu Kulsum yang masih gadis. Pernikahan itu terjadi di bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah. Diriwayatkan dari Said bin Al-Musayyib, setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah melihat Utsman dalam keadaan sedih. Beliau berkata, "Kulihat engkau bersedih, ada apa?" Utsman menjawab, "Apakah ada orang yang mengalami seperti yang kualami? Istriku, putri Rasulullah, wafat. Rasanya punggungku terpotong, terputuslah hubungan kekerabatan antara aku dan Anda." Di saat itu, Nabi berkata padanya, "Utsman, ini Jibril alaihi salam menyampaikan perintah Allah kepadaku agar menikahkanmu dengan saudarinya, yaitu Ummu Kulsum. Maharnya sama seperti saudarinya, dan berinteraksilah sama seperti saudarinya." Nabi pun menikahkannya dengan putrinya. Saat menikahkan putrinya, Ummu Kulsum, dengan Utsman, Rasulullah berkata pada Ummu Kulsum, "Sungguh suamimu adalah orang yang paling mirip dengan kakekmu, Ibrahim. Dan ayahmu, Muhammad." Ummu Ayyashi berkata, "Sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidaklah aku nikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum kecuali berdasarkan wahyu dari langit." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata pada Utsman, "Hai Utsman, ini Jibril."
ia mengabarkan padaku bahwa Allah menikahkanmu dengan Ummu Kulsum dengan mahar yang sama dengan Ruqayyah. Dan engkau berbuat baik padanya sama dengan pergaulanmu dengan Ruqayyah. Wafatnya, Ummu Kulsum wafat pada bulan Syaban tahun 9 Hijriah, dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah menemui kami saat kami sedang memandikan jenazah putrinya, Ummu Kulsum. Beliau bersabda, mandikan dia 3 kali, atau 5 kali, atau lebih dari itu kalau menurut kalian perlu. Mandikan dengan air dan daun bidara. Dan jadikan bilasan terakhirnya air bercampur kapur atau sedikit kapur. Kalau kalian sudah selesai, kabarkan padaku. Usai memandikannya, kami memberitahu pada beliau. Lalu beliau memberikan kami kain kafan dan berkata, pakaikan ini sebagai penutup tubuhnya. Dari riwayat ini, bisa kita ketahui bahwa Ummu Kulsum wafat di masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah duduk di sisi kubur putrinya itu. Dan yang turun meletakkan jenazah ke pemakamannya adalah Al-Fadl bin Abbas dan Usamah bin Zaid. Dari Abu Umamah, ia berkata, saat jenazah Ummu Kulsum binti Rasulullah diletakkan di kubur, Rasulullah membacakan ayat, dari bumi, tanah, itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surat Taha, 55, kemudian aku tidak tahu. Apakah beliau mengucapkan, dengan nama Allah, di jalan Allah, dan di atas agama Rasulullah, ataukah tidak mengucapkan ini? Dari Anas bin Malik, ia berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sisi kubur Ummu Kulsum. Saat itu, air mata beliau menetes. Beliau bersabda, apakah di antara kalian ada yang tidak mendatangi istrinya semalam? Abu Talha berkata, saya. Beliau mengatakan, turunlah.